Tema bulan ini sangat menarik, yaitu sumber otoritas kita. Bukan power, tapi authority. Apakah otoritas? Itu kuasa sebagai pengacara. The power of attorney. Kuasa yang dilimpahkan. Di dalam Matius 28:16, murid-murid perhatikan yang bisa menerima otoritas cuma murid-murid. Ada 11 murid. Mereka berangkat ke Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dari 11 Galilea ini ada yang ragu-ragu. Orang ragu-ragu tidak bisa exercise the authority of God. Dan inilah sumber kita. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala. Segala di dalam segala bahasa. All is all. Amen. Bukan sebagian. Kita dulu, keluarga kita menyembah, yaitu yang dianggap dewa-dewa ataupun santo-santo yang punya kekuatan terbatas. Yang satu kekuatannya di sini, kekuatannya di situ, tetapi segala kuasa cuma pada satu orang. Dan cuma satu nama itu yang punya kuasa, nama Yesus Kristus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita tahu sorga ada juga Mesyuranos, yaitu langit tengah, di mana kuasa-kuasa kegelapan di situ, dan juga di bumi. Kita tahu di bumi ada roh-roh jahat, ya, ada penguasa di udara, tapi juga ada malaikat Tuhan. Firman Allah berkata, kita diberikan kuasa, ya. Bahkan malaikat itu akan melayani orang yang harus menerima keselamatan. Karena itu Yesus berkata, karena itu dengan dasar itu pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Selalu perintah Tuhan itu global. Dalam hidup saya, ada beberapa daerah yang belum pernah saya injak. Yang pertama itu India. Dengan anugerah Tuhan nanti Juni saya pergi ke Hyderabad. Dan juga Afrika, saudara, ya. Tapi yang lain dengan anugerah Tuhan banyak yang sudah dikunjungi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah jadikan murid, tidak cukup sampai sana, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ini jaminannya. I'm with you. Aku menyertai kamu. Always, selalu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sampai kepada akhir zaman. Jangan pakai istilah kiamat. Akhir zaman. Dan akhir zaman itu sekarang. Dalam hidup saya tahu ada satu perintah yang lebih hebat daripada sebagai duta besar dari sebuah kerajaan ataupun Republik Indonesia sekalipun. Yaitu menjadi duta dari kerajaan sorga. Saya mengalaminya, saudara. Dan saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa? Itu adalah otoritas. Tapi otoritas itu bukan kekuatan kita. Sama seperti kalau polisi lalu lintas tidak memakai seragam. Ya, lalu dia memakai kaos oblong, celana pendek. Dia mau menghentikan kendaraan, tidak bisa. Karena apa? Tidak ada otoritas. Tetapi saudaraku, dia punya otoritas, authority. Why? He's the author. Dia adalah sang pencipta. Kalau Yesus mengatakan begitu, segala kuasa di langit di bumi diberikan padanya. Dan juga itu diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hiduplah sebagai orang yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Kuasa dari Roh Kudus. Tetapi juga otoritas karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. God bless you. Amen.
tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hey Allah bangkit, bersoraklah. Hey Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Yesus. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, haleluya, serahkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. One, two, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Yesus, Kau bangkit untuk kami. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik.
so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Once more, He's good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Kami bersuka karenamu Tuhan. Sebab kami tahu Kau Allah kami yang hidup. Amin. Mari bersorak saudara. Kau menebus kami yang hidup. Amin. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Nyatakan. I believe. My shame has taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. We raise the banner. I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Iringan kami Tuhan. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Kami percaya Tuhan. I believe. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. I raise the banner. I'll raise the banner. Oh, My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 sekali lagi kita nyatakan. I know He rescued our soul. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. Come on. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I'll rescue you. I'm dancing on this mountain.
Shalom Bapak Ibu, kita masuk di bulan yang baru, bulan April di 2024. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan terima kasih karena Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan yang harus kami lewati. Pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicara untuk setiap kami Tuhan. Kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, di bulan April, Mei, Juni, 3 bulan berikutnya di 2024 ini kita akan bicara mengenai kalau Januari, Februari, Maret spiritual identity, tapi kalau bulan ini kita bicara mengenai authority of influence, ya, authority of influence. Nah, di minggu pertama ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita memiliki pemahaman bahwa Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Ayatnya dari Matius 28 ayatnya yang ke-18. Kita baca, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja adalah pemilik tertinggi dari kuasa yang ada di alam semesta, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan dan kita harus tunduk kepadanya. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu dalam Matius 28 ayat 18 menyatakan bahwa Yesus mau supaya semua kita mengetahui bahwa pemegang otoritas tertinggi adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus pahami itu dan kita harus yakini. Kenapa Yesus menginformasikan hal itu kepada murid-muridnya? Tujuannya adalah agar kita semua tahu bahwa Yesus adalah yang maha kuasa. Ya Bapak Ibu, hal ini mengarahkan fokus kita kepada kerajaan Allah dan menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa atas segalanya. Amin. Dan bahwa misi kita adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, ya. Dengan menyatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, maka Yesus memberikan dasar dan otoritas untuk amanat agung, ya. Nah, itulah sebabnya kita berani dan percaya diri untuk memberitakan kabar baik, berita tentang Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Bapak Ibu adalah pemegang segala kuasa. Kita harus terus bergerak dan bersaksi menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh manusia. Ya, nah sekarang apa sih ungkapan bahwa Yesus memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi itu sebenarnya merujuk pada konsep bahwa Yesus Kristus memiliki kekuasaan dan otoritas mutlak. Saya ulangi, Yesus Kristus memiliki kekuasaan dan otoritas mutlak atas seluruh alam semesta. Nah, ini pandangan teologis ya Bapak Ibu yang menekankan bahwa keilahian Yesus dan kedudukannya sebagai Raja. Nah, dalam konteks ini, sorga itu sering diartikan sebagai wilayah rohani atau spiritual, tempat Tuhan dan malaikat, sedangkan bumi merujuk pada dunia fisik, tempat manusia, kita ini ya, dan makhluk hidup lainnya berada. Nah, oleh karena itu, kalau Yesus memiliki kekuasaan dan otoritas mutlak atas seluruh alam semesta, ini menyatakan bahwa Yesus punya kuasa atas kedua ranah ini, atas surga dan bumi, ya. Nah, ini mencakup semua dimensi keberadaan, ya. Konsep ini juga mencerminkan bahwa kita memiliki keyakinan bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk mengatur, untuk mempengaruhi, untuk mengendalikan segala peristiwa baik di dunia rohani maupun di fisik, ya. Nah, hal ini sering dihubungkan dengan
penebusan dosa, keselamatan, kekekalan, dan kuasa Yesus dalam kehidupan pribadi orang percaya. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat memahami dan mengalami bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, baik di sorga maupun di bumi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, doa dan kontemplasi, ya, melalui doa dan kontemplasi. Kontemplasi itu memikirkan sesuatu yang panjang dan keras, ya, memikirkan sesuatu yang panjang dan keras. Nah, melalui doa dan kontemplasi ini seseorang dapat mencari pengertian yang lebih dalam tentang kekuasaan Yesus, ya. Nah, ini melibatkan pencerahan dan bimbingan dari Roh Kudus untuk memahami arti dan implikasi dari kekuasaan Yesus dalam kehidupan pribadi dan dunia secara luas, ya Bapak Ibu. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 26 firman Tuhan berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus itu dia yang akan mengajarkan, Alkitab bilang segala sesuatu, ya, dan akan mengingatkan, mengajarkan dan mengingatkan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengalami, bisa memahami bahwa segala kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus baik di sorga maupun di bumi, doa dan kontemplasi itu tadi, ya. Jadi percaya sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu, pengalaman spiritual dan pelayanan. Keterlibatan kita dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah aktivitas gereja, nah itu bisa membantu kita untuk mengalami dan menyaksikan manifestasi dari kekuasaan Yesus dalam kehidupan nyata, ya, baik dalam pelayanan individu maupun komunitas. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Jadi Bapak Ibu, untuk memahami dan mengalami bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus baik di sorga maupun di bumi. Yang kedua, melalui pengalaman spiritual dan pelayanan. Alami sendiri Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar berkuasa baik buat pribadi kita maupun dalam pelayanan kita. Bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan menjaga, Tuhan membela gitu ya. Itu harus kita alami sendiri, pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Nah, itu pasti kalau pengalaman spiritual itu bicara hubungan mesbah pribadi kita dengan Tuhan gitu ya. Waktu kita mungkin baca Alkitab setiap hari, Tuhan bisa bicara lewat situ. Atau kalau pelayanan misalnya waktu kita mendoakan ada orang sakit, kuasa Tuhan benar-benar nyata gitu. Nah itu benar-benar bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus baik di surga maupun di bumi gitu. Nah kemudian yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, menghadapi ujian dan kesulitan dengan iman. Jadi kita bisa merasakan dan memahami bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa justru lewat ujian dan kesulitan. Ya, jadi jangan takut waktu kita mengalami ujian dan kesulitan. Pak Errol sering bilang gini, kita nggak usah sembunyi dari masalah karena masalah itu pasti tahu dengan jelas alamat rumah kita walau kita mau sembunyi dimanapun. Dan lewat masalah, lewat ujian, lewat kesulitan, di situ kuasa Tuhan akan terlihat nyata gitu. Jadi kesulitan, ujian itu seringkali menjadi waktu di mana kekuasaan Yesus itu paling nyata. Amin. Ya, menghadapi tantangan dengan iman, mempercayakan diri pada kekuasaan dan kehendak Tuhan gitu. Itu dapat menghasilkan pengalaman spiritual yang sangat mendalam dan pertumbuhan iman kita harusnya semakin meningkat gitu. Yesaya 40 ayat 31 bicara, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi waktu kita mengalami ujian, waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami tantangan, masalah dalam kehidupan kita, harusnya kita bertumbuh di situ dan melihat Tuhan ini lagi mau bicara apa sih. Waktu kita mengalami mujizat kesembuhan misalnya dari sakit, kita harus tahu tuh kalau Tuhan kasih kesembuhan lewat sakit penyakit ini, tujuan Tuhan itu apa? Bukan sekedar bahwa iya kita memang disembuhkan, ya Tuhan berkuasa gitu. Tuhan berkuasa, tapi temukan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan waktu Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit itu. Waktu Tuhan tolong kita melepaskan dari utang yang begitu banyak gitu ya. Apa maksud dan tujuan Tuhan? Harus temukan sendiri. Nggak bisa apa kata pendeta, nggak bisa apa kata gembala komsel gitu. Kita yang harus menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi setiap ujian, kesulitan, tantangan, lihat dari perspektifnya Tuhan. Bukan melihat dari perspektif kita sebagai manusia yang sedang mengalami masalah itu. Perhatikan apa yang kita perkatakan, perhatikan apa yang kita pikirkan gitu ya. Harus pembicaraan kita, apa yang kita katakan, itulah perkataan firman Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kita. Nah, sebagai warga kerajaan surga, Bapak Ibu, kita harus mengetahui, kita harus memahami, kita harus mengimani bahwa Yesus adalah pemegang segala kuasa di alam semesta. Amin. Kita harus yakini dulu itu bahwa Yesus itu memiliki otoritas baik di sorga maupun di bumi. Nah, hal ini menegaskan bahwa keotoritasan dan keilahian Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus menyatakan kekuasaannya yang sempurna sebagai penegasan atas kedudukannya yang ilahi dan sebagai penguatan atas ajaran dan tindakannya selama pelayanannya. Nah, hal tersebut akan memotivasi waktu kita melakukan penginjilan, waktu kita melakukan pelayanan gitu. Jadi Bapak Ibu menyadari bahwa Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, harusnya itu menolong setiap kita, mendorong setiap kita sebagai warga kerajaan Allah untuk bisa menginjil, melayani dengan keberanian dan ketekunan. Karena kita bertindak atas nama dan dukungan dari orang yang memiliki otoritas yang tertinggi di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Biar kiranya mari kita masuki bulan April ini bagaimana kita tetap yakin, tetap percaya, tetap memahami dan bahkan mengalami sendiri bahwa Yesus itu diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Tundukkan kepala, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk memahami dan meyakini bahwa Yesus, Engkau telah diberikan segala kuasa, Engkau diberikan otoritas atas sorga dan bumi. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau suci kuduskan tubuh dan darah ini menjadi kekuatan yang baru buat kami. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita percaya bahwa roti ini roti biasa, tapi ada kuasa di dalamnya. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus? Mari makan di dalam nama Yesus. Kita melakukan ini karena mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk orang manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukankah cawan perjamuan kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Ajar kami, biar kami benar-benar mengalami pengalaman secara pribadi bahwa Engkau memang
Yesus yang sangat berkuasa, yang memiliki otoritas tertinggi, yang tahu akan kehendak apa dan rencanamu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami memberkati untuk bangsa dan negara kami. Kami lepaskan shalom buat Indonesia. Terima kasih untuk pemimpin baru yang sudah Tuhan tentukan untuk bangsa ini, biar pemimpin baru ini bisa memimpin dalam hikmat dan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan, biar anugerah Tuhan ada untuk bangsa kami. Demikian juga kami memberkati untuk Balikpapan, kota yang kami cintai. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan pengenalan akan Tuhan atas Balikpapan. Wali kotanya diberikan hikmat untuk memimpin kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati untuk pembangunan Rocketway, terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan selesai Bapak Ibu, kita juga akan memberikan persembahan. Mari angkat amplop persembahan Bapak Ibu atau gadget. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami akan memberikan persembahan, kami akan mengembalikan perpuluhan sebagai tanda cinta kami, tanda ketaatan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Kita akan selesai Bapak Ibu. Mari buka kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati. Waktu keluar, waktu masuk, percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, kita kepalkan dua tangan kita ucap berkat. Untuk tangan kita 3 kali katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan buat Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.